Oke teman-teman, ketemu lagi di video saya selanjutnya. Jadi ini ada paket kiriman dari saudara atau Bapak Yahya di Bekasi ya teman-teman. Ini sebelumnya udah chat, jadi pengen mengganti kaca iPhone 7 Plus. Jadi oke, kita unboxing ya teman-teman. Untuk memastikan apakah LCD-nya original atau tidak. Ini biasanya LCD iPhone X GX. Untuk LCD iPhone X GX ini kualitasnya kurang baik teman-teman, agak sering bermasalah. Oke, ini LCD iPhone 8 Plus ya teman-teman. Bukan 17, sorry. Jadi bisa kita lihat teman-teman, ini LCD original iPhone 8 Plus yang asli copotan. Seperti di video saya sebelum-sebelumnya, bahwa selalu terdapat stiker SYNC pada bagian sudut kiri, sensor proximity warna hijau. Ini agak kurang jelas ya teman-teman, itu warna hijau, ada kadang hijau kadang putih nih teman-teman. Terus ini busa di bagian kamera depan itu dapat busa spoon pelindung teman-teman. Jadi kalau bagian ini bersih, sama sekali nggak ada spoon busa, nggak ada stiker sensor, nggak ada stiker SYNC, ini bisa dipastikan itu LCD rekondisi atau LCD KW. Jadi patokannya itu, dan ini seperti biasa tanda air teman-teman. Oke, nanti saya akan video posting untuk proses penggantian kaca ini. Karena saya juga lagi ada kerjaan juga, jadi satu persatu saya kerjakan agar hasilnya maksimal dan tidak terburu-buru dalam mengerjakan. Oke teman-teman, kita ke proses pembelahan, memisahkan bagian kaca dan LCD nya teman-teman. Ini retaknya yang bergaris banyak, kita lapisi dulu dengan lakban biar aman. Ini kita sudah lapisi dengan solusi lakban supaya serpiannya tidak berceceran atau berantakan.
prosesnya berhasil teman-teman, karena emang untuk mengerjakan proses ganti kaca ini nggak semudah yang kita bayangkan gitu. Jadi resiko gagal itu pasti ada, tapi untuk seri 8 plus ke bawah itu biasanya lebih, untuk tingkat keberhasilan itu jauh lebih tinggi dibanding LCD iPhone yang sudah menggunakan layar OLED. Jadi tetap karena saya juga manusia biasa, nggak bisa menjamin bakalan 100% berhasil, tapi saya berusaha seprofesional mungkin untuk mengerjakan ini agar berhasil teman-teman, karena saya juga pengen duit, jadi nggak mungkin asal untuk mengerjakannya teman. Banyak sekali teman-teman seller yang mengirim LCD ke sini ketimbang membeli LCD KW atau M. Kalau teman-teman LCD-nya retak atau pecah, lebih baik mengganti kaca teman-teman, karena secara kualitas itu sangat jauh berbeda antara LCD KW dan LCD original. Dan biasanya untuk seri 8 itu, untuk True Tone itu jadi aman, tidak perlu copy lagi apabila kita mengganti dengan LCD yang baru. Kehati-hatian itu penting dalam bekerja ya teman-teman. Makanya sebelum saya mengerjakan ini, saya selalu menjelaskan ke konsumen bahwa ada risiko gagal saat proses pengerjaan teman-teman. Jadi konsumen tinggal memberikan putusan apakah tetap akan dikerjakan atau tidak dengan risiko yang sudah saya jelaskan. Jika yakin dan tetap ingin melanjutkan, ya saya akan kerjakan gitu. Dan apabila terjadi kegagalan juga saya tidak akan mengenakan biaya perbaikannya teman-teman, karena kasihan juga udah gagal, masa kita tetap harus membayar. Jadi biarkan resiko itu saya yang tanggung. Jadi kalau bisa untuk LCD benar-benar masih orisinal ya, karena kalau LCD bekas servis juga kita belah, kita ganti kaca ini, biasanya banyak yang terjadi kebocoran pada layar karena lem yang digunakan berbeda, tidak sama dengan lem yang digunakan pada saat kondisi ini masih benar, LCD ini masih benar-benar original. Saya sangat banyak bekerja sama dengan seller dari Sabang sampai Merauke teman-teman, bukannya wilayah Jakarta dan Bekasi, jadi banyak. Dan saya selalu memberikan harga khusus untuk para pedagang, jadi mereka tetap bisa mengambil kelebihan, keuntungan kepada konsumennya. Yang penting si pedagang itu menjelaskan ke konsumen bahwa untuk resiko penggantian kaca itu ada resiko gagal, jadi tidak bisa menjamin 100% akan berhasil. Oke, ini sudah kita belah ya. Jadi maaf kalau videonya kurang bagus, karena saya menggunakan handphone, jadi nggak terlalu maksimal. Oke, kita geser. Tinggal kita bersihkan lemnya.
Jadi pastikan untuk LCD iPhone 8 Plus yang masih orisinil itu, masih belum bekas ganti kaca, dia cirinya seperti ini teman-teman. Bisa kita lihat nih ya teman-teman, stiker SYNC pada bagian kiri, stiker sensor hijau atau putih biasanya, atau hijau. Saya lebih sering dapat hijau, kadang suka putih, dan busa spoon pelindung kamera. Itu pasti ada seluruh dunia, LCD iPhone copotan pasti ada. Jadi kalau ini ketiga ciri ini nggak ada, bisa dikatakan itu LCD rekondisi ataupun LCD KW. Kalau nggak percaya teman-teman, silahkan buktikan pada saat nanti iPhone teman-teman itu rusak atau masih pecah, silahkan mencocokkan ciri yang saya sebutkan tadi. Jadi kalau teman-teman menggunakan iPhone itu, saya sangat tidak merekomendasikan menggunakan LCD KW atau LCD OM. Itu sangat-sangat tidak nyaman teman-teman saat digunakan. Tapi kalau mereka yang terbiasa menggunakan barang KW mungkin nggak masalah gitu. Tapi kalau yang sudah terbiasa menggunakan LCD original, akan sangat kentara sekali kualitasnya teman-teman, dari segi layar, warna, dan sensitivitas touchscreen-nya teman-teman. Jadi untuk penggantian kaca ini tidak mempengaruhi kualitas touchscreen, tetap sempurna, tetap normal. Untuk LCD 8 Plus itu kalau nggak salah, terakhir saya cek di Mitra Care atau di ebook itu, tapi saya biasa nyari informasinya di Mitra Care karena di situ memang tempat servis resmi Apple. Itu harganya sekitar hampir 4 juta teman-teman, 3,8 sekian gitu. Dia sama 7 Plus sama. Jadi jangan kaget kalau LCD original iPhone yang benar-benar original kondisi baru itu hanya ada di Apple Store dan harganya sangat mahal teman-teman. Jadi kalau ada seller yang jual LCD original iPhone kondisi baru, bisa dipastikan itu bukan LCD original iPhone teman-teman, itu LCD rekondisi atau LCD KW. Kalau teman-teman nggak percaya, boleh teman-teman beli LCD tersebut lalu cek ke Mitra Care atau ke iBox untuk memastikan apakah LCD yang teman-teman beli itu asli atau tidak. Karena hanya seperti itu cara membuktikan kebenaran apa yang dikatakan seller tersebut. Jadi untuk mengecek keasliannya ya harus ke tempat resminya teman-teman, bukannya ke tempat non resmi. Jadi kita belajar cerdas juga teman-teman, belajar menggunakan logika, karena Apple itu tidak menjual spare partnya secara umum atau mendistribusikannya ke pihak-pihak lain selain ke Apple Store. Saya rasa pedagang-pedagang yang bermain dalam hal servis itu udah paham akan hal ini teman-teman. Itu kalau pedagang-pedagang yang memang pemain lama atau sudah tahu cara kerja Apple dalam berbisnis. Tapi kalau yang baru-baru mungkin nggak paham gitu teman, mungkin kurang minimnya pengetahuan dan informasi juga, sehingga mengatakan bahwa LCD iPhone yang mereka jual itu original Apple, padahal tidak teman-teman. Kunci bisnis itu sederhana teman-teman, jujur, katakan apa adanya kepada konsumen,
Jadi biarkan konsumen nanti yang memutuskan apakah tetap ingin membeli atau tidak, karena yang namanya jual beli itu tidak ada paksaan. Jadi kita katakan bahwa LCD tersebut KW, LCD tersebut OM, LCD tersebut original gitu. Jadi jangan sampai kita berbisnis membodohi konsumen hanya demi keuntungan, teman-teman. Apa adanya aja. Jadi nggak usah khawatir kita itu bakal kehilangan pendapatan atau keuntungan hanya karena kita takut mengatakan hal yang sebenarnya, teman-teman. Saya dari dulu mengatakan ya, ketika saya menjual LCD Asus copotan, ya saya bilang copotan. Ini LCD bekas ganti kaca, ya saya bilang bekas ganti kaca gitu. Tapi saya tidak pernah menjual barang KW atau OM, karena saya paling anti menjual barang tersebut. Jadi barang yang saya jual biasanya hanya dua, rekondisi bekas ganti kaca dan LCD yang beneran copotan, seperti itu, teman-teman, dan dijamin original. Kalau ada teman-teman seller yang pengen belajar, monggo main ke tempat saya, teman-teman, di Cililitan, Jakarta Timur. Ingin mencoba mereparasi bagaimana cara ganti kaca iPhone gitu, saya akan ajarkan gratis tanpa bayar. Yang penting teman-teman bawa aja LCD-nya yang untuk direparasi atau diperbaiki buat belajar gitu. Karena saya tidak punya dan tidak menyediakan gitu, teman. Sambil kita bertukar pikiran, bertukar ilmu, karena saya juga masih perlu banyak belajar. Jadi sesama seller itu ada baiknya kita saling menghormati, saling menghargai, dan yang terpenting terbuka ke konsumen, jujur dengan produk yang kita jual. Itu penting, teman-teman. Kalau bisa kita memberikan edukasi dan pengetahuan yang kita miliki, agar konsumen itu nyaman dengan kita. Karena saya main LCD iPhone itu fix fokus di LCD itu dari tahun 2012. Zaman Kaskus saya udah main. 2014 sudah mulai ganti kaca iPhone 6.
5S. Saat iPhone 6 keluar, saat itu saya udah mulai. Jadi bukannya baru-baru setahun 2 tahun, karena saya udah lama. Teman-teman boleh cek kaskus saya Jihansu, nanti teman-teman boleh lihat gitu postingan-postingan saya iPhone dari tahun berapa ganti kaca, teman-teman bisa lihat. Karena saya juga banyak teman seller juga yang belajar dari sini terus membuka usaha sendiri, dan sampai saat ini mereka mengerjakannya sendiri tanpa harus mengirim lagi LCD ke sini, dan saya sangat senang akhirnya mereka bisa mencari profitnya sendiri tanpa mengandalkan orang lain. Intinya mau belajar, mau mempersiapkan alat yang digunakan. Yang mahal itu mesin vakumnya teman-teman, belasan juta gitu. Kalau mungkin mesin separator yang untuk pemanas itu lebih murah. Jadi kalau saya ini nerima perbaikan layar ganti kaca itu waktunya dari siang sampai subuh teman-teman. Jadi jam berapapun saya layani selama saya tidak tidur, karena saya biasanya tidur itu pagi hari setelah kerjaan saya selesai, dan bangun nanti siang. Jadi kalau pagi itu kadang-kadang saya suka slow respon atau kurang respon karena mungkin sedang tidur. Jadi intinya nggak usah malu kita untuk bertanya atau belajar, dan jangan sampai kita merasa menjadi sok tahu gitu. Apabila kita tidak punya ilmunya, lalu menggurui orang lain yang memang punya keahlian dan ilmu. Bagaimana kalau bawa kaca sendiri? Untuk saat ini saya nggak merekomendasikan bawa kaca sendiri, karena banyak juga beberapa user yang datang untuk servis ke sini membawa kaca sendiri, dan kualitas kaca yang dibeli itu kurang baik gitu, kurang bagus, sehingga hasilnya tidak akan maksimal teman-teman. Tadinya pengen murah malah jadi rugi gitu. Udah buang duit buat kaca tapi akhirnya gagal. Lebih baik ya udah terima jadi dengan biaya sekian, bayar selesai, nggak resiko buang duit gitu, karena nggak menjamin juga kan 100% bahkan berhasil. Kita udah beli kaca tapi nanti pada saat proses pengerjaan gagal kan rugi gitu. Kalau saya menjadikan kaca kan kalau rugi mereka nggak bayar, nggak ditanggung. Karena kaca yang saya gunakan, saya menggunakan kaca yang berkualitas teman-teman, dan nggak ada dijual di online. Beda dengan kaca yang 30.000, yang 40.000, beda dengan kaca yang saya gunakan. Oke, untuk proses pembelahannya selesai, sudah saya bersihkan. Sekarang tinggal proses vakum ya teman-teman.
Jadi untuk proses vakum ini ada faktor gagal juga karena yang mengerjakan mesin. Saya hanya menunggu. Jika kualitas LCD ini masih benar-benar sangat baik, sangat bagus, dia akan sukses proses laminating dan pengepresan dan proses vakum bubble. Jadi di sini yang mengerjakan mesin, saya hanya menunggu hasil. Kalau berhasil dia tidak akan pecah terkena kompresi yang ada dalam mesin tersebut. Oke, kita cukup 12 menit. Jadi sambil menunggu ya teman-teman, ini untuk LCD 8 plus. Untuk LCD iPhone 7 dan 17 tadi sudah selesai, sudah bagus hasilnya. Tinggal 8 plus kita lihat nanti. Kita berdoa mudah-mudahan berhasil teman-teman, tapi saya tidak berani menjamin 100% bakalan berhasil. Karena setelah masuk ke mesin vakum ini, semua prosesnya udah otomatis dikerjakan oleh mesin. Oke, tinggal beberapa detik lagi kita akan selesai untuk proses laminating dan vakumnya teman-teman. Jadi pada proses akhir ini sebenarnya menentukan sekali apakah kualitas LCD tersebut masih sangat layak, masih sangat baik untuk di press sehingga tidak terjadi pecah atau bocor. Karena ini sudah mesin yang mengerjakan, saya hanya menunggu hasilnya. Oke, selesai teman-teman, kita tinggal lihat. Kita cek teman-teman, mari kita pindahkan. Saya menggunakan mesin 7 plus, sebenarnya sama secara soket tapi touchscreen tidak bisa disentuh ya teman-teman. Hanya memastikan gambarnya saja tampil, apakah terjadi kebocoran. Ya, gagal teman-teman. Jadi garis. Nah, hal-hal seperti ini teman-teman yang kadang dikhawatirkan itu pada saat proses vakum ya teman-teman, bisa kita lihat. Jadi mungkin karena kualitas LCD itu udah kurang baik saat jatuh. Ketika jatuh masih normal, ketika di vakum dia mungkin agak melemah. Tadi saya tes setelah dibelah bagus, normal. Jadi ini proses ini terjadi karena proses vakum ya teman-teman. Jadi karena udah mesin yang mengerjakan, saya hanya menerima hasil. Jadi untuk proses 8 plus ini kayaknya gagal ya teman-teman. Untuk Bang Yahya, Gan Yahya, mohon maaf untuk LCD 8 plusnya sepertinya tidak berhasil dikerjakan. Mungkin bisa mencoba lagi LCD lain. Boleh kirim ke saya, nanti saya kasih harga diskon khusus agar sama-sama enak. Saya juga jika tidak enak mengerjakan segala sesuatunya jika hasilnya itu tidak sesuai, tidak seperti yang diharapkan atau diinginkan. Jadi sekali lagi saya mohon maaf, saya hanya manusia biasa yang tentu tidak luput dari juga ketidaksempurnaan. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Terima kasih.